Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok penelitian mata kuliah struktur perkembangan hewan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap kesehatan reproduksi, yang dimana kelompok kami terdiri dari Mutiar Salsabila Warman, Rahmatillah Putri, dan Syahyardi Naibaho. Latar belakangnya akan dibacakan oleh saudara Syahyardi Naibaho. Kepada saudara Syahyardi, silahkan untuk membaca latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang ini sangat mendukung dan membantu manusia. Khususnya ilmu kesehatan berkembang sangat cepat, mulai dari peralatan hingga teori. Kesehatan reproduksi sendiri adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya tidak ada penyakit atau kelemahan dalam sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta prosesnya. Kesehatan reproduksi memiliki banyak teori dan keilmuan yang harus dimiliki para pakarnya. Keilmuan tersebut penting dimiliki demi menjalankan tugas agar bias menolong pasien. Pengetahuan reproduksi bukan saja penting dimiliki oleh para pakar dan spesialis, tetapi penting dimiliki khususnya oleh para istri atau perempuan dan suami atau laki-laki untuk bekal di masa depan nanti. Untuk itu, kami melakukan penelitian dengan maksud untuk mengetahui sudah seberapa pahamnya siswa-siswa ini terhadap kesehatan reproduksi. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan kita di bidang kesehatan reproduksi. Baiklah, terima kasih kepada saudara Syahyardi telah membacakan latar belakang dari penelitian ini. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan dibacakan oleh Rahmatillah Putri. Kepada saudara Rahmatillah Putri, dipersilakan untuk membaca metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif sendiri adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang kami butuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Kami menggunakan 30 responden sebagai sampel. Proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada beberapa pelajar dan mahasiswa tentang pemahaman mereka terhadap kesehatan reproduksi. Kuesioner ini dibagikan secara online melalui media Google Form dengan teknik self-administered questionnaires. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Teknik ini memudahkan peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan waktu yang relatif lebih singkat. Terima kasih kepada saudara Rahmatillah Putri. Selanjutnya ada bagian hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini kami melakukan dua pengujian. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas ini diambil berdasarkan data yang didapat dari hasil kuesioner menggunakan analisis kolerasi person yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lain secara linear. Uji validitas akan memenuhi persyaratan apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, itu menandakan bahwa uji validitasnya valid. Yang kedua adalah nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05. Data penelitian ini menggunakan skala rasio dari 1 sampai 5 dan menggunakan pengukuran software SPS. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 30 sampel sehingga didapatkan nilai R tabel sebesar 0,361. Bisa dilihat pada tabel sebelumnya ada 5 buah pertanyaan yang memenuhi validitas pengujian. Karena pada tabel tersebut kita lihat bahwa R hitung dia lebih tebal daripada R tabel. Lanjut. Yang kedua, kami melakukan hasil uji reliabilitas, yang dimana pada penelitian ini uji reliabilitas menggunakan teknik Cronbach alpha, di mana teknik Cronbach alpha itu disebut valid apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Kami di sini juga menggunakan aplikasi SSPS atau Statistik Ver20 untuk Windows untuk mempermudah uji reliabilitas kami. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, pada tingkat pemahaman kesehatan reproduksi, siswa didapatkan nilai alfa sama dengan 0,691
yang dimana nilai itu sudah di atas dari nilai 0,600. Jadi hasil uji reliabilitas kami ini dinyatakan valid karena di atas 0,600. Lalu ada hasil pembahasan kami yang berupa 5 pertanyaan yang kami bagikan di kuesioner. Yang pertama ada tingkat pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi. Itu para siswa sudah menginjak lebih memahami daripada belum memahami. Yang kedua ada cara menjaga dan membersihkan organ reproduksi. Siswa juga sudah lebih memahami daripada yang belum memahami. Yang ketiga ada risiko seks pranikah. Di sini siswa sudah banyak yang lebih memahami risiko tersebut dibanding yang belum memahami. Yang pertanyaan keempat, ada pemahaman responden terhadap gejala penyakit seksual. Pada pertanyaan ini, responden masih memiliki tingkat yang rendah dalam pengetahuan untuk gejala penyakit seksual, yang dimana artinya responden masih belum banyak mengetahui gejala penyakit-penyakit seksual. Hal ini karena kurangnya edukasi yang diberikan kepada siswa dan siswi di Indonesia. Pemahaman yang kelima ada pemahaman responden mengenai pencegahan penyakit menular seksual. Di sini juga banyak memiliki hasil banyak yang memahami daripada yang tidak paham. Artinya berarti siswa dan siswi sudah memahami cara-cara pencegahan penyakit menular seksual. Pada pembahasan tersebut kami juga membandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain berdasarkan jurnal-jurnal yang valid. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hasil dan pembahasan penelitian struktur pendidikan hewan. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.